Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fitri Parafis. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa. Untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan dalam masyarakat, maka mahasiswa harus dibekali dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut menjadi pegangan hidup bagi warga negara dalam menjalani kehidupannya di masyarakat dan akan memantapkan kepribadiannya sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Untuk menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku yang bersendikan nilai-nilai Pancasila, maka dilaksanakanlah pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Jadi, bisa dikatakan bahwa pendidikan Pancasila itu sangat penting adanya tidak hanya bagi mahasiswa, namun seluruh masyarakat Indonesia. Namun, baru-baru ini terdapat berita mengenai penghapusan pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan juga bahasa Indonesia. Seperti yang dilansir oleh suarajogja.id, pemerintah hapus pendidikan Pancasila (UGM) cermin sikap tak tanggung jawab. Pusat Studi Pancasila (UGM) mengkritik pemerintah atas dihapusnya pendidikan Pancasila melalui Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang diundangkan pada 31 Maret 2021. Salah satu alasannya, melalui PP Nomor 57 Tahun 2021 yang baru ditekan tersebut, pemerintah menghapuskan pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia sebagai pelajaran atau mata kuliah wajib. Penghapusan pendidikan Pancasila sejak diberlakukan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 mengakibatkan generasi muda Indonesia pasca reformasi kehilangan rujukan penting tentang hakikat hidup bernegara yang baik dan tepat. Fenomena bahwa generasi milenial 85% dari mereka rentan terpapar radikalisme terorisme sebagaimana temuan BNPT Desember tahun 2020. Kadang dianggap memberi indikasi mengenai dampak ikutan dari kebijakan ini, ungkap Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi melalui keterangan tertulis yang diterima suarajogja.id pada Jumat tanggal 16 April tahun 2021. Berita mengenai penghapusan pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan juga bahasa Indonesia ini cukup menuai kontra bagi beberapa pihak, karena seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, pendidikan tersebut penting bagi mahasiswa dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun kepribadian bangsa. Seperti yang ada saat ini, kebanyakan pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, dan juga pendidikan kewarganegaraan hanya sebagai formalitas saja, seperti penyampaian materi yang hanya sekedar teori-teori tanpa ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Padahal seharusnya pendidik mengajarkan sampai membuat anak didik memiliki keterampilan membaca dan menulis serta juga memiliki tata bahasa yang baik. Begitu juga dengan pendidikan Pancasila, jangan hanya diajarkan melalui indoktrinasi yang tidak mengembangkan pola pikir kita, daya nalar, dan juga daya demokratis kita. Pembelajaran hanya secara teori tanpa bisa dikritisi. Padahal dalam mempelajari Pancasila, mengkritisi itu sangat diperlukan sehingga kita bisa memahami nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila tersebut. Jadi bisa dikatakan sekali lagi bahwa pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia itu sebaiknya jangan dihapuskan, malah harusnya diperkuat dengan diajarkan melalui metode yang menarik agar mahasiswa atau anak didik menganggap materi tersebut materi yang menyenangkan, materi yang penting untuk dipahami. Karena kebanyakan sekarang ini
pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan juga bahasa Indonesia itu dianggap tidak penting bagi beberapa anak didik. Padahal, pelajaran tersebut bisa dijadikan untuk bekal dalam langkah atau kehidupan seterusnya. Ya, mungkin dalam mengajarkan materi itu bisa saja pemerintah membuat metode yang lebih menyenangkan atau trendy sehingga mahasiswa ataupun anak didik bisa lebih tertarik dalam memahami materinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.